Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak kelas 11, hari ini kita belajar tentang bab 4, yaitu menjaga keutuhan NKRI, di mana bab ini adalah bab terakhir kalian sebelum kalian memasuki jenjang kelas 12. Seperti sudah kalian ketahui ya, di bab 4 ini kalian telah belajar secara asinkronus tentang menjaga keutuhan NKRI. Apa sih konsep dasarnya dan mengapa kita harus menjaga keutuhan NKRI? Setelah kalian mempelajari secara asinkronus, hari ini kalian mempelajari kembali materi lanjutannya, yaitu tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat saja merusak keutuhan NKRI. Kalau kalian lihat di layar, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 82 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia, dijelaskan tentang apa itu ATHG. ATHG adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan, di mana Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang ATHG ini. Mari kita mulai dari A, ancaman. Ancaman adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap pertahanan dan keamanan NKRI. Jadi kalau kalian mengingat satu kata ancaman, yang harus kalian ingat adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang meneror ataupun merugikan. Itu namanya ancaman. Selanjutnya setelah ancaman, ada juga nih T. Apa itu T? T itu adalah tantangan. Dimana kalau di layar sini kalian bisa mengetahui bahwa tantangan adalah suatu kemampuan khusus untuk mengatasi suatu masalah. Jadi kalau ingat kata tantangan, yang harus kalian ingat adalah sesuatu yang sulit tetapi maknanya positif. Apa contohnya? Contohnya nih yang paling gampang, kalau kalian bermain games. Kalau kalian main games, mau naik level dari level 15 ke level 16, pastinya kan nggak langsung naik aja kan? Pasti ada tantangannya terlebih dahulu. Nah, kalau kalian sudah melewati tantangan untuk level 16, maka kalian akan dianggap sebagai orang yang bisa melewati level tersebut. Gitu. Nah, jadi tantangan itu adalah hal yang positif. Dan ingat, tantangan itu ke depannya sudah pasti jauh lebih sulit. Nggak mungkin tantangan itu ke depannya jauh lebih mudah. Ya contohnya seperti main games. Orang dari level 15 ke 16, terus dari level 16 ke 17, tantangannya pasti akan terus bertambah sulit. Tetapi walaupun bertambah sulit bukan berarti maknanya negatif ya, justru semakin kita bisa melewatinya, kita dianggap semakin ahli. Selanjutnya, ada yang namanya hambatan. Nah, hambatan ini adalah sesuatu yang menghalang-halangi tujuan. Sesuatu yang membuat kita tersendat, ya, terhalang untuk mencapai suatu target. Selanjutnya, selain hambatan, ada juga yang namanya gangguan. Gangguan adalah keadaan atau situasi yang mengacaukan, di mana gangguan ini bisa saja dari pihak luar. Jadi gangguan ini bukan hanya dari pihak internal atau pihak warga negara sendiri, tapi bisa saja gangguan dari pihak warga negara asing. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui bahwa ATHG itu pengertiannya apa, sekarang kita masuk ke dalam klasifikasi, ya, klasifikasi tentang ATHG. Di mana klasifikasi ini ada 4. Klasifikasi berdasarkan jenis, berdasarkan sumber, sifat, dan juga bentuknya. Dan kalian bisa lihat di sini ya, klasifikasi itu kan artinya adalah penggolongan. Di mana kita akan menggolongkan dulu nih ancaman berdasarkan jenisnya. Apa saja nih ancaman berdasarkan jenisnya? Ada 3, yaitu ancaman militer, non-militer, dan juga hibrida. Kalau kalian ingat kata ancaman militer, yang harus kalian ingat adalah ciri-cirinya. Pertama, ancaman militer adalah ancaman yang selalu mengutamakan fisik. Baik itu fisik dalam artian wilayah atau medan, ataupun fisik dalam artian manusia. Ya, itu pertama ciri-cirinya. Lalu yang kedua, ancaman militer itu ciri-cirinya adalah menakut-nakuti atau meneror. Jadi membuat orang lain itu menjadi panik. Itu namanya ciri-ciri dari ancaman militer. Terus yang ketiga, merusak. Apa saja yang dirusak? Ya semuanya. Apapun yang ada di depan mereka, baik itu jalanan, baik itu bangunan fasilitas umum seperti rumah sakit, terus kantor pemerintahan, ataupun rumah warga. Selanjutnya, ada ancaman non-militer. Nah, kalau ancaman non-militer ini kebalikan dari ancaman militer, di mana kalau ancaman non-militer ini sebenarnya ia lebih mengarah kepada sesuatu yang tidak terlihat.
Kalau ancaman militer kan terlihat, ya, tapi kalau ancaman non militer ini justru sebaliknya. Apa contohnya? Contohnya yang pertama, menggunakan kekuatan ekonomi. Untuk apa? Untuk memporak-porandakan suatu negara misalnya. Itu bisa. Atau yang kedua, misalnya ancaman non militernya itu berupa ilmu pengetahuan, di mana adanya doktrin. Ya, kalian kan bisa tahu sendiri berapa banyak doktrin-doktrin yang dibuat oleh seseorang yang dianggap intelektual, yang dianggap suci, lalu akhirnya diikuti oleh semua orang. Ya, jadi ini hal yang berbahaya. Bahkan menurut Ibu, ancaman non-militer ini jauh lebih berbahaya dibandingkan ancaman militer. Kenapa? Karena kalau ancaman non-militer ini ibaratnya seperti musuh dalam selimut. Kita nggak pernah tahu siapa saja musuh kita. Bisa saja orang yang berpura-pura menjadi teman. Tapi kalau ancaman militer itu anggapannya seperti musuh yang memang dari awal ia telah mendeklarasikan dirinya sebagai musuh. Jadinya kita bisa waspada. Tapi kalau ancaman non-militer membuat kita tidak waspada, membuat kita terlena karena di awal mereka menyusup seperti teman. Seperti yang gue bilang tadi, misalnya dalam bentuk suatu ilmu, yang mana ilmunya ini belum valid, tapi sudah diklaim atau dianggap oleh seseorang sebagai orang yang suci atau orang yang intelektual, yang akhirnya ia sebarkan ilmu-ilmu ini kepada orang lain. Kayak gitu, itu kan berbahaya. Selanjutnya, setelah ancaman non-militer ada yang ketiga nih, yaitu ancaman hibrida. Apa itu ancaman hibrida? Ancaman hibrida adalah ancaman yang digabung dari ancaman militer dan ancaman non-militer. Apa contoh ancaman hibrida ini? Ya, contohnya adalah penjajahan. Penjajahan itu kan bentuknya banyak sekali gitu. Ada yang namanya penjajahan menginvasi ya. Selain itu ada juga nih ancaman non-militernya dari penjajahan apa? Yaitu misalnya penyebaran-penyebaran doktrin tentang suatu agama, penyebaran-penyebaran doktrin tentang pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari hakikat sebenarnya. Nah, itu contoh dari ancaman hibrida. Selanjutnya, setelah berdasarkan jenisnya, ada berdasarkan sumbernya. Nah, sumbernya ini kan adalah asal. Asalnya itu dari mana? Asalnya ini bisa dari warga negara kita sendiri, yaitu orang-orang di samping kita, ataupun dari pihak asing. Apa contohnya? Kalau dalam suatu kasus, contohnya gini, kalau berdasarkan sumbernya yaitu internal. Misalnya ada kelompok masyarakat yang tersulut emosinya karena suku B mengolok-olok suku A. Terjadilah tumpah darah di suatu wilayah. Ya, itu kan sumbernya berdasarkan warga negaranya sendiri yang memang mengadu domba. Atau kalau berdasarkan sumber eksternalnya, misalnya contoh adalah warga negara asing atau pemerintahan asing yang menyadap handphone seorang presiden. Ini pernah terjadi di Indonesia waktu zaman kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, di mana handphone dari Bapak Presiden kita ini saat itu disadap handphonenya oleh pemerintah Australia. Setelah ketahuan, pemerintah Australia langsung meminta maaf kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kabarnya, bukan hanya handphone dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saja yang disadap, tapi ada istrinya dan juga menteri-menterinya yang dianggap sebagai orang-orang yang dekat dengan Presiden. Ya, jadi itu kalau berdasarkan sumbernya. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya. Ketiga, yaitu ancaman berdasarkan sifatnya, di mana berdasarkan sifatnya ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ancaman nyata dan ancaman belum nyata. Ya, jadi kalau kalian lihat di buku paket online ini, kalian bisa ketahui bahwa ciri-cirinya kalau ancaman nyata itu adalah ancaman yang sudah terlihat di depan mata, yang bahkan sudah berkali-kali terjadi. Apa contohnya? Terorisme. Di Indonesia kan masih banyak sekali ya terorisme. Terus apa lagi? Adanya angkatan bersenjata kelompok separatisme. Selanjutnya ada bencana alam. Nah, ini bencana alam jangan dianggap remeh. Bencana alam itu termasuk salah satu ancaman nyata di Indonesia. Mengapa? Contohnya Ibu kasih tahu. Bencana alam dalam konteksnya itu gempa bumi. Ya, kalau terjadi gempa bumi berarti kan jalan-jalanan itu menjadi rusak, porak-poranda. Ya, bangunan-bangunan menjadi hancur dan juga runtuh. Kamu bayangkan, perbatasan Indonesia dan Malaysia itu kan ada di perbatasan daratannya. Katakanlah perbatasan daratan antara Indonesia dan Malaysia itu berupa gapura atau berupa pagar. Terus gempa bumi. Saat gempa bumi, pagarnya atau gapuranya runtuh. Bisa dimanfaatkan tidak oleh warga negara Malaysia untuk mengklaim
tanah mereka walaupun hanya sejengkal. Ya bisa saja gitu. Jadi ini adalah salah satu ancaman nyata, yaitu bencana alam. Selanjutnya ada wabah penyakit, ada pencurian kekayaan alam ya. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali kapal-kapal asing yang melintas di laut Indonesia. Itu juga termasuk ancaman. Berarti kan negara kita itu dianggap remeh. Kok bisa-bisanya banyak sekali kapal-kapal asing yang melintas, tapi lebih banyak yang lolosnya dibandingkan yang ketahuannya. Wabah penyakit juga ya, COVID-19 yang baru-baru ini, berapa banyak merenggut nyawa. Itu ditambah lagi banyak sekali nyawa-nyawa yang terenggut, padahal mungkin orang-orang yang meninggal dunia ini adalah orang-orang calon-calon pemimpin, calon-calon orang-orang yang cerdas. Itu kan ancaman juga bagi negara kita. Kita semakin kehilangan orang-orang yang jujur, semakin kehilangan orang-orang yang baik. Lalu ada cyber ataupun spionase. Apa itu spionase ataupun serangan cyber? Kalau spionase itu kan artinya adalah orang yang memata-matai atau penyadap. Kalau serangan cyber ini adalah serangan untuk apa? Untuk kejahatan internet. Misalnya menyebarkan hoax, terus apalagi memanipulasi video ya berupa AI. Itu kan juga berbahaya. Selanjutnya, selain ancaman nyata yang udah jelas-jelas terlihat dan pernah terjadi ataupun sering terjadi di Indonesia, ada juga ancaman yang belum nyata. Maksudnya apa nih ancaman yang belum nyata? Ancaman yang belum nyata ini adalah ancaman yang diprediksi akan ada di masa yang akan mendatang. Jadi sifatnya ini baru prediksi. Contohnya nih, kalau di Indonesia, contoh ancaman yang belum nyata itu adalah ancaman tentang child free. Ya, kenapa saya katakan bahwa child free itu termasuk ancaman yang belum nyata? Karena di Indonesia, semakin tahun itu semakin banyak pasutri yang memilih untuk tidak punya anak. Gitu. Kenapa tidak punya anak ini termasuk ancaman? Karena kan artinya akan apa? Akan kehilangan yang namanya calon-calon pemimpin masa depan di suatu negara. Katakanlah Korea Selatan dan Jepang. Korea Selatan itu diprediksi 50 tahun lagi negaranya sudah punah. Kenapa? Ya karena tidak ada yang mau menikah dan juga tidak mau punya anak. Gitu. Dan pertumbuhan orang-orang yang tidak mau punya anak itu di Korea sangat tinggi. Tapi kalau di Indonesia, walaupun banyak orang yang menerapkan child free dan tingkatannya tiap tahun itu semakin banyak, tapi kalau dalam konteks nasional di Indonesia masih lebih banyak orang-orang yang melahirkan dibandingkan orang-orang yang child free. Maka dari itu, kalau di Indonesia termasuk ancaman yang belum nyata. Tapi siapa tahu 100 tahun di masa yang akan datang Indonesia bisa saja child free menjadi ancaman yang nyata, ataupun gak usah 100 tahun deh, misalnya 50 tahun dari sekarang bisa saja child free termasuk ancaman yang nyata gitu ya. Setelah ancaman berdasarkan sifatnya, ada ancaman berdasarkan bentuknya. Ada banyak ya bentuknya. Yang pertama, agresi ya. Jadi agresi ini masuk ke dalam ancaman. Kalau dilihat dari sifat, yaitu sifatnya sifatnya adalah militer. Kenapa? Karena ada kata-kata kekuatan bersenjata. Berarti kan fisik dia menyerangnya, sesuatu yang meneror, sesuatu yang bisa mencelakai, sesuatu yang bisa menyakiti gitu. Oke, jadi dari sini kalian sudah bisa tahu ya bahwa klasifikasi itu terbagi menjadi 4, yaitu berdasarkan jenisnya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan sumbernya. Silakan kalian baca-baca di buku PPKN online bab 4, semuanya sudah sangat jelas bagi ibu. Ya kalau kalian ada yang tidak jelas, boleh silakan tanya ke ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.